Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh staf di tempat ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya boleh membagikan kebenaran firman. Dan gereja di tempat ini memberikan tema di bulan Mei adalah tentang pemeliharaan Bapa. Hari ini judul yang saya angkat adalah tentang peran manusia dan peran Allah. Kalau kita mau belajar bersama, di Kejadian 1 sebenarnya Allah sudah memberikan gambaran seperti apa nanti manusia akan hidup. Di Kejadian 1 Allah mengawalinya dengan bagaimana menciptakan manusia dan awalnya sisi bumi ini. Dan pada kesudahannya di hari ke-7 Allah beristirahat. Dan di sana sebenarnya ada gambaran seperti apa nanti manusia hidup. Tidak cuma di Kejadian 1. Kalau kita belajar di Perjanjian Baru, Yesus pun memberi gambaran ketika manusia hidup, seperti apa harusnya manusia hidup. Tuhan Yesus bekerja. Dicatat bahwa Tuhan Yesus bekerja sebagai seorang tukang kayu. Kita bisa lihat gambarnya. Dia membiayai ibunya, dia membiayai saudara-saudaranya pada saat itu. Dia bekerja. Yesus tidak lepas dari yang namanya bekerja, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari adalah sebenarnya apa peran kita manusia ketika menciptakan kita dengan segala isi alam semesta ini begitu lengkapnya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, peran manusia adalah manusia bekerja. Ada banyak sekali jenis pekerjaan. Tapi kalau saya boleh bercerita, saya hari ini bekerja Bapak Ibu. Saya bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Saya bekerja pertama kali di usia 16 tahun. Dan buat saya itu terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena saya bekerja pada saat itu karena saya terdesak. Terdesak oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan dan saya harus bekerja. Kondisinya pada saat itu saya tinggal bersama mama saya dan saya sedang mau kuliah. Saya harus bayar uang kuliah sementara keluarga memungkinkan. Di sana saya terdesak, saya bekerja. Tapi pelajaran bagi saya adalah bertindaklah sebelum kita terdesak. Kenapa? Karena kalau kita terdesak dulu baru bertindak, itu namanya terlambat. Bertindak sebelum terdesak itu bijak. Tapi terdesak dahulu baru bertindak itu terlambat. Bagi yang anak-anak muda yang masih sekolah hari ini, didesak oleh orang tuanya untuk belajar, betul? Didesak oleh orang tuanya, ayo batasi main. Didesak oleh orang tuanya, ayo waktunya tidur, besok sekolah. Bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena ketika nanti ada satu waktu orang tua kita sudah diam 1000 bahasa dan tidak ada ngomong sama sekali, kita mulai didesak oleh hal-hal lain. Salah satunya waktu, usia yang tidak bisa kita tahan. Maka itu satu ketika nih kejadian sekitar 1 tahun lalu, saya ketemu dengan seorang anak muda. Anak muda ini percaya Kristus. Dia bekerja, tapi sering keluar masuk tempat kerja, pindah-pindah. Saya tanya, kamu kerja di mana? Kerja di tempat A. Bukannya di tempat B ya? Oh, saya udah pindah. Itu 3 bulan lalu atau 6 bulan lalu. Lalu ketemu sekitar 1 tahun lalu di SMS. Kok kamu hari ini gak kerja? Saya guru. Kalau anak sekolah libur, saya libur. Anak sekolah liburan, saya libur. Tapi dia kok, kamu gak masuk kerja? Ternyata dia sudah berhenti kerja, dia nganggur. Singkat cerita saya tanya, kenapa kamu berhenti kerja? Alat bosan disuruh-suruh mulu, bosan dimarah-marahin mulu. Tapi yang
menariknya ada satu kata yang dia katakan. Dia ngomong gini, tenang kok, Tuhan di pihak kita. Wih, rohani banget. Tuhan di pihak kita. Saya dengarkan keluh kesah dia dan di akhir saya sampaikan seperti ini. Nah, Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu tidak pernah di pihak kita. Waktu terus berjalan, waktu terus melaju dan kamu akan terus bertambah usia. Maka itu kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, saya tidak setuju Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa disamakan dengan uang. Bapak Ibu hari ini punya uang 10 juta, diinvestasikan, uangnya habis, lenyap gitu kan, menguap. Minggu bulan depan, bisa dapat lagi gak uangnya? Bisa. Kita bekerja dengan giat, bekerja keras, dapat lagi, dapat. Tapi waktu. Ada yang bisa mengembalikan waktu? Ada Pak, di film-film, ya itu kemarin Avenger gitu ya. Tapi kalau kenyataannya nggak bisa. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Uangmu mungkin kamu bisa cari, kamu bekerja bisa, tapi uangmu tidak bisa disamakan dengan yang namanya waktu. Jadi singkat cerita, waktu saya bekerja, saya dapat pendapatan dari sana, saya part time sambil kuliah. Saya belajar juga untuk menyisihkan sedikit, untuk bantu di rumah. Karena di rumah pada saat itu perlu untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya untuk uang saku saya. Tapi saya rasakan bagaimana sulitnya bekerja. Bagaimana sulitnya untuk mencari uang. Bagaimana sulitnya ketika harus bekerja dan saya kuliah. Sampai satu ketika pernah kejadian, mau bayar uang kuliah gak ada. Orang tua saya bilang, itu di rumah ada TV, jual aja TV. Saya jual TV. Sampai seperti itu. Waktu itu pendapatan saya belum banyak. Makan diirit-irit. Saya ingat makan waktu itu 8.000, 10.000. Makannya tempe, tahu, telur dadar, sayur lodeh, tempe, tahu, telur dadar, sayur lodeh. Tapi untungnya saya jadi gak kepahitan sama tempe orek Bapak Ibu. Saya masih suka dengan tempe orek. Tapi itu perjuangan yang saya alami. Bapak Ibu pastinya juga mengalami hal-hal tersebut, saya tahu. Tapi itu tidak melepaskan kita dari yang namanya bekerja. Yesus anak Allah. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa saja membiayai keluarganya dengan mujizat ketika dia merubah air menjadi anggur waktu di pernikahan di Kana. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak mau menggantikan prinsip bekerja dengan yang namanya mujizat. Dan itu pun yang harus kita pelajari sebagai pengikutnya. Makanya itu benar tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Kita bisa lihat sama-sama. Dikatakan di sana bahwa sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Halusnya adalah kalau kamu mau makan, bekerjalah. Saya tambahin dikit di sana lah. Kalau mau makan enak, bekerja lebih keras. Kalau saya tadi kan makan tempe orek gitu kan. Waktu zaman-zaman kuliah ya. Karena penghasilan saya segitu saja. Tapi firman Tuhan ini kita diajarkan sebenarnya. Apa yang kita kerjakan, itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua, apa peran manusia? Peran manusia adalah bagaimana ia harus mengembangkan dirinya. Tapi mengembangkan dirinya bukan seperti gambar yang saya tampilkan di depan ya Bapak Ibu. Kalau ini dia semua yang ada di hadapannya dihabisin, dia makan gitu. Ini bukan mengembangkan diri yang benar. Mengembangkan diri yang seperti apa? Mengembangkan diri banyak. Dalam firman Tuhan kalau kita sama-sama lihat, di 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan di sana, maka pada imanmu tambahkanlah kebajikan. Kepada kebajikan itu pengetahuan. Kepada pengetahuan ada penguasaan diri. Itu bicara karakter. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bahwa tidak cukup kita ngomong kita orang beriman, tapi kita juga harus menambahkan ke diri kita kemampuan-kemampuan, karakter-karakter yang baik. Dan itu waktunya seumur hidup.
Singkat cerita, saya lulus kuliah. Saya bekerja dengan dosen saya selama kurang lebih 2 tahun. Saya pindah Bapak Ibu. Kenapa pindah? Ditanya waktu itu. Kalau hari ini saya merenungkannya, saya bisa pastikan saya pindah bukan karena uang. Saya pindah bukan karena uang, bukan karena gaji yang ditawarkan lebih besar. Kenapa kok bisa ngomong seperti itu? Yakin banget. Waktu saya kerja dengan dosen saya, gaji saya pada saat itu hampir 2,5 kali UMR Jakarta. UMR Jakarta pada saat itu sekitar 2,75 juta. Saya pindah ke Bogor, bekerja, dan gajinya di sana UMR Jakarta lebih dikit. Saya bingung, ngapain kamu pindah? Gajinya nggak naik, gajinya turun. Terus bolak-balik pun setiap minggunya Jakarta Bogor, Jakarta Bogor. Saya nggak bisa jawab orang tua saya. Tapi dalam hati kecil saya cuma bisa berkata, saya mau belajar sesuatu di sana. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena memang sebelumnya saya ketemu dengan pemilik dari perusahaan ini. Pemilik perusahaan ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia bekerja dengan temannya, kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu pasti tahu. Dia bercerita bagaimana dia membentuk orang-orang di sana, karakternya dibangun. Saya lihat, saya perlu ini. Saya perlu ini, saya harus belajar darinya, dan saya harus ke sana. Singkat cerita saya masuk, saya di sana 2 tahun. Saya dikasih asrama di sana, tinggal di asrama bangun jam 5. Lalu pagi-pagi persiapan semuanya, siapin makan, siapin kerja, jam 8 briefing, jam 8:30 masuk. Kantor sama asrama saya sebelahan. Jadi gak jarang kalau kerja sampai larut malam. Apa yang ingin saya pelajari di sana? Saya belajar di sana etos kerja. Saya belajar di sana bahwa karakter saya yang terlalu lama berkerak ini dikikis satu persatu. Mulai dari malas, gak siap ditegur, lalu hitung-hitungan. Kalau dulu mungkin sebelum pulang kerja 4:30 kurang udah di depan fingerprint nungguin. Paginya telat pula. Jangan dicontoh Bapak Ibu, itu pengalaman saya. Itu dikerat satu persatu di sana. Dan itu menyakitkan buat saya. Kurang lebih 1 tahun saya di sana. Tambah lagi saya di sana jadi 2 tahun. Begitu menyakitkan. Tapi saya tahu ini berguna buat saya. Lalu kalau saya sekali lagi mau katakan, ketika kita bekerja jangan tolak ukurnya uang. Terdengarnya pasti bodoh. Jadi seperti orangnya kok naif banget ya. Kok bekerja bukan karena uang. Kok bekerja bukan karena apa yang akan kamu dapat. Karena yang kita dapat tidak cuma sekedar materi. Yang kita dapat selain itu. Makanya ketika saya masuk di sebuah tempat kerja saya lihat apa yang bisa saya pelajari di sana. Karakter-karakter apa yang saya bisa belajar di sana. Yang positif apa yang bisa saya pelajari di sana. Saya ambil, saya serap. Makanya ketika keluar dari sana saya keluar dengan baik-baik. Orangnya pun merilis saya. Saya dengan sukacita berkata bahwa saya belajar banyak di sana. Saya belajar bagaimana penundukan diri. Ditegur, saya banyak salah. Saya lulusan teknik sipil di Bapak Ibu. Diajarin cara maku. Maku saya miring. Bayangin anak teknik sipil disuruh makunya miring. Diomelin, di situ saya belajar. Teori tidak sama dengan praktek di lapangan. Jadi melalui hal-hal seperti itu saya dibentuk. Belum lagi sifat mau menang sendiri. Saya punya ide ini. Idemu apa? Kurang lah. Gak siap untuk terima perbedaan. Singkat cerita, saya pindah. Dan saya masuk di sebuah perusahaan. Di perusahaan proyek MRT Jakarta. Di sana saya belajar dengan orang-orang Jepang. Dan ketika di sana ternyata prosesnya lebih menyakitkan lagi. Nanti kita akan sama saksikan. Jadi kalau yang kedua, tadi kita sama-sama belajar bahwa peran manusia adalah manusia mengembangkan diri. Bapak Ibu bisa mengikuti training, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, belajar.
Saya seorang guru. Waktu saya ngajar anak murid saya pernah nanya waktu itu, sekitar akhir tahun lalu. Mister ngajarin kami belajar, Mister belajar nggak? Puji Tuhan waktu saya belajar, memang lagi les Bapak Ibu. Saya les Inggris di Cikokol. Saya bilang saya belajar. Saya bolak-balik Cikokol sama Serpong, saya belajar bahasa Inggris. Saya pun masih belajar. Jadi belajar itu seumur hidup. Belajar itu sepanjang masa. Kalau kita masih bisa dipercayakan untuk hidup, untuk bisa mengembangkan diri, kembangkan diri kita. Makanya saya belajar untuk tidak pasif. Saya belajar untuk aktif. Dan Tuhan ajaran kita juga. Tuhan Yesus mengibaratkan satu makhluk yang namanya burung pipit. Itu di Matius 6 ayat 26. Bagaimana burung pipit ini dikatakan dia tidak menabur. Dia juga tidak mengumpulkan makanan bekal dalam lumbung. Tapi bukan berarti dia diam saja. Betul? Dia bergerak. Dia mencari makan. Dia mencari apa yang bisa dimakannya. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Bergerak aktif. Tidak mungkin kita mau makan tapi kita diam saja. Di bawah nanti ada makanan enak tapi kita gak mau, kita diam aja. Saya liatin aja deh, kenyang nanti. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah bicara bahwa kita harus mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri bicara bukan cuma soal pengetahuan tapi juga soal karakter. Karakter yang kita bawa mati. Kita mau karakter yang dikenal oleh orang-orang sekeliling kita adalah karakter yang baik atau karakter yang buruk. Yang ketiga, apa peran manusia? Peran manusia yang ketiga adalah manusia hidup bertanggung jawab. Tadi ada yang ketawa, saya lihat. Ini gambar apa ya Bapak Ibu? Ini gambar seekor anjing, dia sedang nyapu apa itu? Itu kotorannya Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran saja. Bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu yang kita mulai, kita akhiri. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Seekor anjing, kalau dia bisa membersihkan kotorannya sendiri, bersihkan mungkin. Itu pun yang harusnya kita lakukan sebagai orang. Kita bertanggung jawab. Nah, kita masalahnya sekarang kita bertanggung jawab pada siapa? Kita bertanggung jawab kepada manusia, kita bertanggung jawab pada bos kita atau siapa? Kalau kita bertanggung jawab pada bos kita, ya kita ngelihat bos kita ada, kita kerja. Nggak ada bos kita, nggak kerja. Sekarang ada CCTV, hati-hati ya. Pada takut semua. Tapi ingatlah kalau 1 Ayat 23 menyebutkan bahwa apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan yang maha kuasa mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Makanya Salomo dalam kebijaksanaannya menulis bahwa mata Tuhan mengawasi manusia, mau dia baik, mau dia... Amsal 15 ayat 3. Sama semua kita. Tidak ada yang terlalu istimewa di mata Tuhan. Kita semua sama. Saya lanjutkan bahwa tadi saya cerita bahwa saya selesai di sana belajar 2 tahun. Saya lanjut di satu proyek pemerintah. MRT Jakarta. Kalau boleh dibilang sebenarnya cita-cita saya. Bahwa saya masuk di proyek pemerintah, saya bekerja di sana. Dan saya mau belajar di sana. Seperti apa sih etos kerjanya? Seperti apa sih orang-orang Jepang itu kalau kerja? Karena sebelumnya saya pernah melamar ke beberapa perusahaan BUMN untuk masuk, dan masuknya ternyata di sana. Jadi di sana itu mereka punya kerja scheduling, masuk Senin sampai Minggu. Berarti liburnya kapan ya? Jadi kalau dalam 1 bulan kerja 30 hari, saya libur itu cuma dikasih 2 hari. Waktu itu kebetulan saya sudah di sini,
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waktu itu jarang lihat saya, ya karena itu salah satunya. Jadi cuma 2 hari, pagi kerja jam 7, selesai jam 8. Saya berangkat dari rumah jam 6, nyampe rumah jam 9. Kadang lembur dan tidak dibayar. Tapi saya belajar bagaimana mereka menanamkan etos kerja yang luar biasa. Bahwa saya harus belajar bahwa mereka orang-orang Jepang, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa matahari. Tapi yang mereka belajar ketika bekerja, mereka mencurahkan segala di sana. Waktu, tenaga, pikiran. Dan saya ketika tanya kepada teman saya, orang Jepang, saya tanya, kamu kenapa sih kalau kerja kayak, dan bangsamu itu kalau kerja kayaknya gigih sekali. Saya pengen tahu kenapa sih. Dia cuma bicara 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, mereka menganggap bahwa mereka hidup hanya 1 kali. Jadi kalau kita hidup ada kekekalan Bapak Ibu. Kalau mereka enggak, mereka hidup selesai, stop, udah. Makanya ketika mereka hidup, mereka maksimalkan dengan benar, mereka maksimalkan dengan yang terbaik mereka bisa lakukan. Kerja yang benar. Pernah 1 kali, kondisi hujan, kami bekerja di bawah tanah, jadi kami harus memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan kalau bawah tanah hujan itu banjir. Jadi kami pada saat itu, kalau orang hujan, neduh ya. Dan pada saat itu orang-orang Indonesia rata-rata neduh. Bosnya manggil, sini kamu. Kami dimarahin. Kalau nggak sampai petir dan geledek, jangan berhenti kerja. Wah, di situ hancur hati saya Bapak Ibu. Hancur hati saya. Kenapa? Sampai seperti itunya etos kerja mereka. Sampai sekerasnya itu mereka. Mendidik kami, orang-orang Indonesia di sana. Tapi mereka nggak asal ngomong, mereka ikut. Bahkan bosnya sendiri ikut turun. Kasih tahu nih, caranya begini. Bukan mereka yang kerjakan, mereka hanya beri contoh nih seperti ini. Nanti pasang seperti ini, kamu yang mantau. Di situ saya belajar. Betapa mereka punya nilai-nilai yang hari ini dikenal dunia. Sebagai bangsa yang bekerja keras, alasannya itu. Dibangun sejak mereka kecil. Dibangun sejak mereka waktu masih duduk di bangku sekolah. Yang kedua yang mereka bilang, kenapa mereka bekerja dengan begitu kerasnya? Ada budaya malu yang mereka tanamkan dari sejak keluarga. Mereka malu untuk mengakibatkan keluarganya semuanya itu jadinya tercoreng cuma gara-gara dia. Mereka malu kalau gara-gara namanya keluarga jadi, oh itu tuh yang keluar tuh di perusahaan si A. Itu kemarin disuruh lembur gak mau. Mereka cerita seperti itu. Dan saya bayangkan. Bak langit dan bumi dengan kita di tempat ini. Dan dia cerita, makanya itu di budaya Jepang ada yang namanya harakiri. Tahu Bapak Ibu harakiri ya? Mereka ambil samurai ditancapkan ke tubuh mereka ketika mereka membuat kesalahan dan hal itu memalukan sekali keluarga mereka. Dan memang ternyata pada saat itu kalau saya lihat di media itu memang ada kejadian di mana salah satu menteri di Jepang dia mengundurkan diri. Tahu alasannya Bapak Ibu? Bapak menteri ini dia terlambat datang ke rapat 3 menit. Dia mengundurkan diri press conference di depan banyak orang, saya mengundurkan diri karena saya terlambat. Bayangkan Bapak Ibu, berapa juta orang di Indonesia yang akan kehilangan pekerjaan kalau dia macam-macam seperti ini. Tapi itu etos kerja. Bayangkan ketika kita terlambat setiap harinya 15 menit dalam seminggu berapa? Dan kita membiarkan perusahaan kita bayar. Ya biarin aja perusahaan itu bayar. Lah kalau kamu jadi bos, kamu dong yang rugi. Saya mau mengajak Bapak Ibu berpikir sebagai pemimpin. Pastinya kita semua mau jadi pemimpin di sini. Dan waktu di sana pun saya belajar. Belajar namanya bagaimana kerja dengan tukang. Sama sekarang sama anak-anak sekolahan beda Bapak Ibu ya. Guru, anak-anak sekolahan berpendidikan dengan tukang. Anak sekolahan sekarang kalau saya suruh kamu ini ya jalan gitu kan. Paling kalau dia marah dia cemberut. Kalau sama tukang enggak Bapak Ibu waktu itu.
Pak ini tolong pindahin, dia lagi gak suka. Dibanting itu besi. Dibanting itu alat-alatnya. Untung saya gak dibanting Bapak Ibu. Jadi ngeri gitu loh. Di situ saya belajar. Ternyata, jadi kalau Bapak Ibu nih, mohon maaf sekali lagi. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya, cara bicara saya, perawakan saya agak menakutkan, agak serius. Saya mohon maaf Ibu. Ini hasil dari hampir 25-27 tahun lebih saya seperti ini. Saya pun berjuang keras untuk bagaimana bisa mengubahnya. Ketemu orang senyum, ketemu orang bisa hai. Itu perjuangan buat saya. Ketemu tukang, baru mau say hi, dia udah keburu marah. Pak, ini gimana sih Pak kerjaan gak bener? Itu baru pagi Bapak Ibu, berlanjut siang, mood kita udah berantakan semua. Maka itu saya bilang, aduh banyak hal yang harus saya perbaiki. Salah satunya raut muka, cara bicara, bagaimana ketemu orang. Itu perjuangan saya setiap harinya. Bersyukur saya boleh dibantu sama teman-teman di tempat kerja saya. Saya boleh dibantu sama istri saya di rumah. Ketika pulang capek, muka udah cemberut. Istri saya ingetin. Saya bersyukur. Ada orang-orang yang mengingatkan itu. Dan pada akhirnya saya juga sambil saya bisa memperbaiki diri. Lalu saya berada di sana kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu. Kalau nanya kenapa saya keluar, saya mau katakan, saya mengundurkan diri di sana hanya karena satu alasan. Keselamatan jiwa saya dipertaruhkan di sana. Bayangkan, dalam kurun waktu hampir 12 bulan, 11 bulan waktu itu, Senin sampai Minggu saya kerja, libur dalam 30 hari 2 hari saja. Saya sering kali datang ke tempat ini ibadah, muka udah lemes gitu kan. Mau nyembah Tuhan udah gak fokus. Belum lagi kalau siklus kerja diputer. Kalau tadi pagi ketemu malam, sekarang malam ketemu pagi. Paginya saya harus ibadah. Udah gak konsen Bapak Ibu. Jam-jam doa, jam-jam baca Alkitab. Keselamatan jiwa saya di sana dipertaruhkan. Saya mungkin bisa dapat banyak uang di sana. Saya mungkin bisa dapat segala hal yang saya inginkan. Tapi jiwa saya binasa. Pada saat itu saya belum menikah, belum punya anak. Tapi saya mikir, kalau saya nanti nikah, kalau saya nanti punya anak, gimana ya anak saya? Makanya ada satu bapak nanya sama saya, kamu kenapa keluar? Itu proyek jangka panjang, nanti ada lanjutannya. Saya gak bisa menjawab dengan jawaban yang seperti apa. Cuma saya analogikan aja, Pak. Kalau Bapak punya anak, istri, waktu Bapak berangkat kerja, anak dan istri Bapak belum bangun. Lalu pas Bapak pulang, anak dan istri Bapak udah tidur. Perasaan Bapak gimana Pak? Bapak itu gak jawab apa-apa. Saya bisa aja boyong anak istri saya ke tempat di mana proyek itu terdekat. Biasanya kalau proyek konstruksi itu bisa masuk ke daerah-daerah di luar kota. Bisa. Selama jiwa mereka saya pertaruhkan. Waktu-waktu mereka ada dalam suatu komunitas, waktu-waktu mereka belajar firman, saya pertaruhkan di sana. Dan saya bukan cuma mengorbankan diri saya sendiri, saya mengorbankan orang-orang yang saya kasihi. Dan maka itu saya harus bilang, saya memilih untuk menjadi family man, bukan businessman. Dan ini satu hal yang tidak mudah. Karena saya harus bilang ke keluarga saya, kita hidup sederhana cukup. Tapi itu perjuangannya Bapak Ibu. Kita mau mengejar yang memang banyak ini di depan yang ditawarkan oleh dunia. Atau memang kita mau berpikir bahwa ini sementara. Ada satu kekalan nanti yang mencari kita, menunggu kita. Tinggal ada 2 pilihannya. Bersama dengan Bapa atau terpisah dengan Bapa. Lalu yang peran Allah. Kalau kita tadi peran manusia kita mengerjakan bagian kita dengan kita bekerja, kita bertanggung jawab, kita mengembangkan diri. Apa peran Allah? Allah telah memberikan kita kesempatan.
Allah telah memberikan kita nafas hidup. Ketika kita ada duduk di tempat ini dengan kondisi yang sehat, berarti kita masih diberikan kesempatan. Makanya ada lagu yang kita sering dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lanjutkan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Betapa lagu ini terngiang-ngiang di pikiran saya. Di awal bulan ini saya mendapat kabar, jadi saya kenal seorang kakak kelas namanya Kevin. Dia dokter. Mamanya dokter, papanya dokter, adik perempuannya dokter, adik iparnya dokter. Dia meninggal dunia dalam kondisi tertidur. Di tidur siang, di istirahat siangnya. Saya tahu kehidupannya, dia sering ngepost di Facebook, pelayanan di rumah sakit, ngajarin orang dan lain sebagainya. Kehidupannya pun saya lihat seperti apa, hidup sehat. Tapi tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kehidupan seorang. Dia harus mengakhiri hidupnya dalam usia yang sangat muda. 31 tahun. Maka itu kalau tadi di lagu yang kita sama-sama dengar, kalau kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita punya banyak tempat untuk kita melayani Tuhan, tidak cuma di gereja. Gereja adalah tempat untuk kita dilatih melayani Tuhan. Di rumah kita bisa melayani Tuhan lewat keluarga kita. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini yang menjaga, membesarkan anak, saya harus kasih apresiasi. Saya harus angkat topi, saya harus katakan, tidak mudah menjadi seorang ibu. Saya lihat istri saya, bagaimana bangun subuh-subuh, bangun pagi-pagi, bangun tengah malam. Dan beberapa dari ibu di sini juga melakukan hal itu saya tahu. Untuk membesarkan anak, untuk kalau anaknya nangis harus diapakan. Itu bukan pekerjaan mudah. Makanya Bapak Gembala suka bilang, menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia. Dan tidak banyak orang yang bisa. Kalau tadi di rumah, kita juga bisa melayani di tempat kerja. Kita bisa melayani customer kita. Kalau Randy jualan kayu jati, ketika ada orang yang nanya, ini kayunya dari apa nih? Diserutnya gimana nih? Asalnya dari mana nih? Ini nanti sampai dibuang kemana nih? Abis itu gak beli pulang. Kira-kira emosi ya Bapak Ibu ya. Ini orang udah banyak nanya tapi gak beli gitu kan. Atau Kak Parno, sekolah musik. Melayani customer. Anak saya kira-kira bisa les di sini gak? Ada apa aja dijelasin. Ada piano, ada gitar, ada violin, ada cello, dan lain sebagainya. Ngajarnya jam berapa? Jam segini. Gurunya dari mana? Sertifikat gak? Ini. Ya udah kalau gitu saya tinggal ya. Wah, pelanggan adalah raja. Bagaimana kita dibentuk juga di sana. Tapi itu Tuhan memberi kesempatan pada kita. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk kita melayani mereka. Kalau saya di sekolah ketemu anak murid, dijelasin sekali nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti. Kalau masih di jam pelajaran sih masih enak Bapak Ibu. Kalau anaknya bilang, Mister saya nggak ngerti nih Mister. Ya udah pulang sekolah. Pulang sekolah ada tambahan? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada dana tambahan, nggak ada uang lembur, nggak ada. Itu harus kita kerjakan dengan tulus. Belum lagi yang usaha sendiri. Koakyong pernah cerita, saya apresiasi sekali. Bikin baksonya jatuh Bapak Ibu. Diambil sama dia, dicuci. Bayangkan. Kalau tukang bakso di luar mungkin kalau ya jatuh gak apa-apa, belum 5 menit lah masukin aja. Dicuci Bapak Ibu. Pertanggung jawabannya bukan sama customernya. Pertanyaannya sama Tuhan. Yang bikin kue. Jadi di sini ada banyak yang bikin kue, salah satunya Flow. Bikin kue kan yang tahu kita doang ya Bapak Ibu ya. Masukin bahan-bahan. Telur 1, 2, 3, 4. Masukin sampai 10, pas 9. Busuk. Kira-kira gimana ya? Ya udahlah gak ada yang lihat. Udah.
enak masih tetap enak. Apa seperti itu? Saya rasa enggak lah di sini. Pertanggungjawaban kita bukan pada diri kita sendiri, bukan pada orang yang akan menikmatinya, tapi sama Tuhan yang melihat kita. Kamu sedang ngapain? Apa yang kamu siapin? Jadi kalau pada akhirnya kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita melakukan semuanya itu, kita pantas untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita juga yang karyawan, saya karyawan, beberapa dari Bapak Ibu sini karyawan. Seringkali berbeda pendapat ya sama pimpinan. Apa yang kita lakukan? Ngomel di belakang, ngedumel, apa kita coba bicarakan? Saya beberapa kali suka beda pendapat sama pemimpin saya. Saya katakan, Pak harusnya seperti ini. Oh nggak bisa, oh ya udah. Keputusan kembali ke beliau. Saya nggak perlu ngomongin di belakang, oh begitu gini enggak. Udahlah. Ya udah, yang penting saya sudah menyampaikan bagian saya. Pemimpin bisa salah, tapi Allah Bapa tidak pernah salah menaruh pemimpin di posisi itu untuk memproses kita, memproses karakter kita. Saya diproses lewat pemimpin saya. Karakter saya dibentuk. Saya dominan Bapak Ibu. Pemimpin saya lebih dominan lagi. Di situ saya dibentuk. Aduh, begini loh gak enaknya. Ketika ada ide tapi gak didengar. Bukan gak dengar, belum terrealisasi saja. Tapi itu saya belajar. Oh, merendahkan hati. Belajar untuk ya udah dengerin dulu. Dan itu proses. Buat yang pemimpin, yang buat di sini bos, apakah bos juga punya kesempatan? Punya kesempatan untuk bagaimana melayani bawahannya. Tidak harus mengerjakan semua bagian yang bawahannya kerjakan. Minimal tunjukkan seperti apa caranya. Kalau ada waktu-waktu bisa saya bantu. Apa yang saya bisa lakukan buat kamu ada kebingungan. Seperti itulah. Jadi kalau kita sama-sama lihat, seperti itu, Tuhan memberikan kesempatan kita perlu meresponnya dengan benar. Tinggal sekarang pilihannya kita. Mau atau tidak. Lalu yang kedua, Allah memberikan kita firman. Allah memberikan apa? Seorang presidennya namanya Mahmud Ahmadinejad. Dia presiden yang dikenal pada saat itu humble dan orang sederhana, melayani rakyat. Apa yang dia lakukan? Kita lihat gambarnya. Tahu gambar apa Bapak Ibu ini yang dilingkari merah? Bajunya bolong. Dia tidak peduli bajunya bolong kek. Tapi memang orang-orang mengenal dia sebagai orang yang sederhana. Lalu next. Ini rumahnya. Next. Dan ini mobilnya. Keluaran 1977 dan dia tidak menggantinya. Dan kemudian dia tidak menerima gaji dari negara. Negara itu dapat gaji dari pajak dari pajak rakyatnya dan dia tidak mengambilnya. Dikembalikan. Itu orang yang kenal Tuhan Bapak Ibu. Tapi mereka hidup membagi hidupnya, membagi apa yang mereka miliki buat orang-orang di luar sana. Lalu kalau kita belajar juga dari binatang yang namanya semut, bahwa semut menyediakan makanan di musim panas, Amsal 6. Dia mengumpulkan di musim panen untuk musim dingin. Artinya apa? Firman mengajarkan kita bahwa kita perlu perencanaan. Perlu yang namanya perhitung. Kita sanggup kan nih? Oh enggak sanggup jangan. Salomo dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a mengatakan, segala sesuatu yang ditemui oleh tanganmu kerjakanlah. Kita sering pilih-pilih pekerjaan, atau sering menerima pekerjaan, atau sering ngedumel, komplain, atau lebih sering mengucap syukur. Saya di teman saya beberapa hari lalu tentang promosi. Promosi itu bukan bicara cuma soal uang, bukan bicara cuma soal naik pangkat, naik jabatan, gaji. Itu salah satunya. Tapi promosi yang
sebenarnya ingin firman ajarkan kepada kita adalah ketika kepercayaan, tanggung jawab itu ditambahkan kepada kita. Kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan benar. Lah kalau gitu enak dong. Bos-bos kita tuh, kita kerja banyak, gaji kita segitu-gitu aja. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berpikir seperti pemimpin. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin hari ini, mau cari karyawan yang seperti apa? Yang hitung-hitungan? Yang gak loyal? Yang suka bohong? Atau yang jujur? Yang taat? Pokoknya yang bagus-bagus. Kita pasti pengennya cari yang memang baik. Nah, pertanyaannya saya kembalikan. Ketika kita hari ini menjadi seorang karyawan, sudahkah kita menjadi karyawan yang baik? Sudahkah kita menjadi karyawan yang loyal? Sudahkah kita menjadi karyawan yang memang pantas dibanggakan oleh perusahaan kita? Kesaksian sedikit. Di minggu lalu, saya diminta untuk kesaksian di depan para guru di tempat saya mengajar. Jadi, saya bekerja, masuk pukul 7, pulang setengah 4. Tapi memang hampir beberapa hari dalam 1 minggu saya pasti pulang lebih daripada itu. Kenapa saya lakukan itu? Tadi saya sudah cerita bahwa ada murid-murid yang ketika di kelas dijelasin, ini ya nak, ini ya. Mereka memang gak ngerti. Mereka harus diajarkan 2-3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Tapi kalau di kelas mereka angkat tangan berkali-kali kan malu ya Bapak Ibu ya. Habis itu saya bilang ya udah, kalau yang kamu mau belajar datang ke ruang guru lebih dari setengah 4, saya akan ada di sana sampai setengah 6. Mereka datang, mereka dijelaskan. Bersyukurnya mereka mengerti. Mereka mengerti dan ternyata hal yang saya lakukan itu didengar oleh pihak yayasan. Saya ditanya dan diminta untuk memberi kesaksian. Saya ditanya, Mister lakukan itu buat apa sih? Kan gak dapat gaji tambahan. Kan gak ada dapat lemburan. Anaknya juga gak kasih apa-apa. Kan karena kami gak boleh ngelesin murid kami. Lalu tujuannya untuk apa? Saya cuma sampaikan satu hal. Sifat ketidaktulusan saya. Sifat hitung-hitungan saya. Dikikis lewat anak itu. Dikikis lewat ketika saya memberikan jam tambahan saya kepada mereka. Saya tuh dalam doa, saya mau jadi pribadi yang tulus. Ternyata diberikan proyek-proyek kecil seperti ini yang melatih saya. Ayo, kerjakan. Kamu minta menjadi pribadi yang tulus, betul kan? Ini proyeknya. Dan saya sampaikan. Ketika saya melakukan itu, bukan untuk mereka, itu untuk saya. Supaya saya menjadi pribadi yang memang berkenan di mata Tuhan. Tuhan mau lihat ketulusan saya. Tuhan mau lihat buah saya. Dan saya harus lewati itu. Dan saya berjuang di sana. Saya bilang, silahkan datang. Saya sediakan waktu. Saya sediakan pikiran saya. Karena itu saja yang saya punya. Saya gak punya apa-apa saya bilang di tempat ini. Kamu mau belajar, ayo. Kamu mau datang. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita belajar memahami firman itu sebenarnya sudah memperlengkapi kita. Dan tinggal kita bagaimana meresponinya. Meresponi setiap firman yang telah Tuhan ajarkan buat kita. Menyakitkan Bapak Ibu? Iya, menyakitkan. Tapi prosesnya melatih manusia batiniah kita. Mengikis satu demi satu hal-hal negatif. Supaya kita boleh waktu kita bekerja, kita dapat berkat di sana. Berkatnya berkat rohani. Dan terakhir, Allah telah memberikan kita roh penuntun, yaitu Roh Kudus. Kalau saya berikan gambar di sana, itu ada yang tahu Bapak Ibu? Itu topi sulap. Roh Kudus itu bekerja bukan seperti layaknya pesulap dengan topi dan tongkat yang menjadi budaya. Roh Kudus itu menolong kita, menuntun kita lewat firman yang kita pelajari setiap hari. Kalau kita biasa nonton sinetron, ya yang keluar ya sinetron. Kalau kita biasa dengar gosip, yang masuk ya gosip, yang keluar ya gosip.
Tapi kalau kita belajar firman, kita terapkan firman, itu nyambung. Satu ketika pernah kejadian, jadi saya bekerja, diminta dinas keluar kota. Ada satu kota namanya Tembilahan. Jadi sekitar 8 jam dari Pekanbaru, Riau. Di sana nggak bisa pakai telepon. Kalau pakai telepon mesti bergeser ke tempat lain itu sekitar 1 kilo. Jadi ke sana, saya di sana bekerja, diminta untuk melakukan audit terhadap satu pekerjaan konstruksi. Singkat cerita hasilnya di sana buruk, tidak sesuai. Saya sampaikan, maaf Pak, ini hasilnya kurang baik. Ini hasilnya Bapak tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Sampaikan, Bapak yang bener ya Pak. Ini kami udah rugi ratusan juta. Bapak suruh hentikan kami bisa rugi nih puluhan miliar. Mohon maaf Pak, saya hanya seorang audit independen yang waktu itu diminta oleh salah satu perusahaan dan untuk menyampaikan itu. Bapak ngomong deh sama bos saya, dikasih lah. Pak, saya jelaskan tadi. Kasih ke orang saya. Nanti biar orang saya yang ngomong. Orangnya ngomong sama saya. Pak, ini percakapannya non formal. Bapak tahu nggak Pak? Ini kota, kalau mau ke provinsi itu lama Pak. Ini jauh, nggak ada telepon. Lampu pun kami harus pasang dulu. Kalau Bapak nanti kenapa-napa, kami nggak mau tanggung jawab. Wah, di situ saya berdua Bapak Ibu. Baru lulus kuliah, dak dikduk nih. Waduh, ini gawat saya bilang nih. Tapi balik di mes di sana, saya cuma ingat satu buah firman. Firman di situ mengatakan demikian. Janganlah kamu takut pada apa yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwamu, bahkan melemparkannya ke dalam neraka. Waktu itu saya takut banget, waduh ini pulang gak nih, gak pulang nih bisa-bisa nih. Wah orang tua saya nyari ini kan. Tapi pada saat itu yang saya pikirkan ya udah, saya mengerjakan bagian saya. Esokannya ketemu, saya harus pulang. Saya ngomong Pak mohon maaf ini gak bisa, tapi saya kasih solusi Pak. Bapak bisa lakukan ini dan ini. Bapak bisa perbaiki, nanti seminggu ke depan bisa panggil saya lagi untuk nanti ada audit tambahan. Bapak bilang ya nanti kami hubungi lagi. Yang kedua ketika waktu saya kerja di MRT Jakarta. Dengan begitu kerasnya di sana, dengan begitu lelahnya jam kerjanya yang begitu melelahkan. Saya sempat juga mundur Bapak Ibu. Ini banget lelah banget. Saya gak bisa begini terus. Tapi satu firman yang mengingatkan saya. Ada lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat Bapak Ibu lagu itu? Ditulis dalam kitab Roma. Janganlah hendaklah kerajaanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.